Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasara al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Faulaika humul muflihun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi alladzina jahadu bil haqq wa kanu bihi ya'dilun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita menjalankan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, termasuk nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan semuanya dari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan tema tentang bijak dan jujur bermedia. Bijak dan jujur bermedia ini perlu kita perhatikan dan perlu kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi saat ini hampir setiap orang menggunakan media sosial, baik yang usia muda sampai yang usia tua. Bahkan begitu hebatnya terpaan media ini, setiap orang sudah dikendalikan atau dipengaruhi oleh media. Banyak waktu yang digunakan adalah untuk menggunakan media sosial atau memegang HP. Bahkan dalam rumah tangga yang sebelum ada HP, masih banyak komunikasi yang baik, yang santun antara orang tua dan putra-putrinya. Tetapi sekarang dengan hebatnya terpaan media, membuat orang seperti dijajah atau dipengaruhi betul oleh media. Komunikasi antara sesama, antara orang tua dengan putra-putrinya berkurang. Lebih-lebih lagi penggunaan media semakin memprihatinkan ketika masuk atau menjelang tahun politik. Media digunakan untuk menyebarkan berita hoaks atau berita bohong, ujaran kebencian, fitnah dan lain-lain. Ini sungguh memprihatinkan. Bahkan sering terjadi dalam grup WA itu ketika pilihan berbeda saling serang di antara anggota yang beda pilihan politiknya. Ini yang terjadi sekarang. Lalu kalau kita lihat apa sesungguhnya fungsi media dan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat kita. Fungsi media sesungguhnya sangat mulia, yaitu untuk mencerdaskan masyarakat. Mencerdaskan ketika informasi atau berita yang disajikan itu adalah berita yang jujur. Sebaliknya ketika media digunakan untuk menyebarkan hoax, ujaran kebencian, fitnah dan lain-lain, maka itu bukan mencerdaskan tetapi menyesatkan. Lalu bagaimana pandangan Islam terkait dengan perlunya kita hati-hati dalam bermedia ini? Ini bisa kita lihat salah satu acuannya dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau datang orang fasik membawa berita kepadamu, maka telitilah, cermatilah, koreksilah, cross-checklah, tabayyunlah. Jangan sampai kita menyebarkan berita atau menimpakan suatu musibah pada satu kaum karena berita bohong atau fitnah itu, sehingga kita menyesal atas perbuatan kita itu. Ketika suatu berita bohong itu
menimpa musibah pada satu kaum, tentu kita sudah ikut membuat kemungkaran. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, tentu kita harus hati-hati, apalagi hampir setiap orang menggunakan media, lebih-lebih menjelang tahun politik, pilihan berbeda, tidak bisa mengontrol diri dalam menggunakan media, sehingga kita terjebak dengan ujaran-ujaran kebencian, hoax dan lain-lain. Kalau kita cermati atau kita pelajari lebih mendalam, bagaimana sesungguhnya media ini? Bagaimana sesungguhnya model media ini? Disebutkan ada 3 model pemberitaan di media. Ada 3 model kontrol yang dilakukan oleh media. Mungkin nanti kita termasuk kategori yang mana. Disebutkan dalam bijak dan jujur media ini, ada 3 model, ada 3 kelompok masyarakat dalam menggunakan media. Yang pertama, menurut ahli media disebutkan adalah kelompok yang disebut dengan kompetitif, atau berita yang disampaikan itu jujur, berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kalau kita melakukan bermedia seperti itu, berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, maka itu adalah bermedia dengan cara yang baik, atau yang disebut dengan istilah yang kompetitif, yang sehat dalam menggunakan media. Tetapi ada juga kelompok yang kedua yang disebut dengan kolutif. Kolutif itu adalah mereka yang menggunakan media berkongsi dengan yang dia sukai. Misalnya dia mendukung capres si A, dia hanya memuji-muji itu dan menyerang lawannya. Itu namanya kolutif, tidak sehat, tidak jujur. Dan yang ketiga disebut dengan model yang kombatif, yaitu dalam bermedia itu adalah selalu menyerang lawannya. Tidak peduli apakah benar atau salah lawan itu, tapi dia anggap semua lawan itu adalah salah, jelek. Ini tentu tidak baik. Jadi dalam menggunakan media, arif, bijak dan jujur bermedia itu haruslah kita masuk kategori yang kompetitif dalam menggunakan media atau media sosial. Kita harus jujur, atau dalam Al-Quran disebut tabayun. Jangan begitu mudah kita menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Maka diingatkan dalam aturan Adam itu, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata kuncinya di sini adalah tabayyun. Cross check, teliti, hati-hati dengan informasi. Demikian pula itu dikuatkan dalam Al-Quran, pentingnya kita hati-hati dalam menyampaikan pesan. Disebutkan dalam Al-Quran An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi menyeru itu atau menyampaikan pesan itu harus dengan hikmah. Jangan dengan kebencian, jangan dengan kemarahan. Maka kalau kita bisa melakukan pesan itu, mengolah pesan dengan baik, dengan hikmah, bukan dengan hoax, bukan dengan kebencian, maka kita sudah menjalankan tugas-tugas dakwah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Itulah sesungguhnya jemaah salat Jumat rahimakumullah yang perlu kita perhatikan dalam kegiatan kita sehari-hari, termasuk dalam menggunakan media sosial. Haruslah kita selalu ingat apakah yang kita lakukan itu termasuk yang baik atau yang buruk. Ketika kita sudah paham, sudah meyakini yang kita lakukan itu adalah ma'ruf, yang kita tinggalkan adalah yang mungkar, maka kita sudah termasuk orang yang melaksanakan tugas dakwah. Ketika tugas dakwah dilakukan dengan baik, maka selanjutnya kita masuk predikat khairul ummah atau umat yang terbaik. Setiap orang tentunya ingin mendapatkan predikat khairul ummah atau yang terbaik dalam kegiatan apapun. Di sekolah, siswa itu ingin dapat predikat terbaik. Dalam pekerjaan, guru atau pegawai ingin dapat predikat terbaik. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita ingin dapat predikat khairul ummah atau yang terbaik. Maka dalam Al-Quran disebutkan bagaimana cara untuk dapat predikat yang terbaik itu. Maka caranya adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang diutus kepada manusia, mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita betul-betul memperhatikan dan ingin mendapatkan predikat yang terbaik atau khairul ummah itu, maka selalulah kita istiqomah pada kebaikan, konsisten mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Demikian pula halnya dengan kondisi sekarang ini, ketika banyak terpaan media, banyak terpaan penyebaran berita. Kadang-kadang kita bisa mengontrol diri, kita ikut-ikutan menyebarkan berita bohong atau hoax atau fitnah ujaran kebencian.
lebih-lebih menjelang tahun politik, maka ingatlah apa yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 6 bahwa haruslah tabayyun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah khutbah singkat yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada hikmahnya bagi kita semua. Dengan kesimpulan, kita hendaknya hati-hati. Kita harus menjadi putra-putri kita di rumah. Kita awali dari lingkungan yang kecil supaya jangan kita terjebak dengan ikut-ikutan menyebarkan berita bohong yang sangat menyesatkan. Karena dengan menyebarkan berita bohong itu adalah bagian dari kemungkaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa liman jahada bihi kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha ya'muru bil 'adli bi nafsihi wa sanna bil malaikati wa qala sifaqala ta'ala wa lam yaj'al qa'idan 'alima inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wajibullahi ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam jami'in wa tabi'in wa warda anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya wajal hajat wa ya kasbal baliyat. Allahumma ansur man suraddin wa ahdir man qadal muslimin wa ahdir ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innamal insana ya'lamu ma ya'lamu wa munkar wal baghi yajibu la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yazkurukum waskuruhu 'ala ni'matihi yajidukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la yakun Allahu akbar.